Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Priyono dari Klaten, Pak Ustadz. Ini menanyakan dan memantapkan amalan yang sering saya lakukan. Ya. Tentang zakat mal, Pak. Ya, zakat mal yang saya lakukan setiap bulannya itu saya mengeluarkan 2,5% dari gaji yang saya terima. Kemudian misalkan saya juga membeli rumah, harta yang 1 bulan itu saya zakati, saya tabung, kemudian membelikan rumah, dapat rumah. Apakah rumah yang sudah saya beli itu keluar lagi zakatnya? Dan apakah 1 bulan setiap penghasilan yang sudah zakati itu, ada yang berpendapat ada nisab dan haul ya? Apakah 1 tahun baru diyakati atau sudah yang sudah lakukan 1 bulan itu sudah benar? Kemudian yang kedua, tentang peminjaman atau menggadaikan barang ya. Itu misalkan kita meminjam di bank dengan angsuran, kemudian keluar bunga, misalkan pinjam 100 juta, walaupun di bank syar'i ternyata ada lebihnya misalkan 5 juta atau 10 juta. Apakah lebihannya yang peminjaman itu termasuk riba, Ustadz? Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau memang kamu punya penghasilan, setiap dapat gaji itu sudah dikeluarkan zakatnya, berarti sudah bersih. Kebetulan setelah dikeluarkan zakatnya, penghasilannya tadi untuk kebutuhan hidup masih ada kelebihan, nah kelebihan ditabung. Tabungnya di mana? Kalau tabung di rumah, nanti setelah ngumpul diberikan rumah, itu dah, karena yang dipakai untuk membeli tadi ya memang uang yang sudah dizakati, jadi kewajiban zakat lagi sudah tidak ada. Tapi kalau tabunganmu di bank, ya, mesti ada tambahan, karena yang sudah dizakati itu hasil gajimu tadi. Nah, tadi taruh di bank, uangmu tadi tambah, ya, tambah. Tidak ada kan uang di bank tidak tambah, itu kan tidak ada, tambah. Nah, maka disitulah dari yang belum dizakati itu tambahnya berapa, tambahannya itu dizakati lagi. Misalnya saya nabung uang deposito maunya di bank syariah 100 juta. Setelah saya ambil sekian kok jadi 150 juta lah, ya berarti yang 50 juta belum dizakati. Zakati dulu 50 jutanya. Jadi yang kamu tanyakan, kalau memang yang kamu gunakan membeli sesuatu tadi memang uang sudah dizakati dan tidak ada kewajiban lagi untuk zakat. Tapi kalau memang kamu mau zakati lagi, tidak ada salahnya, tidak akan hilang. Nah, Allah mengatakan faman tatawa khairan fahuwa khairul lahu. Siapa yang memberikan kelebihan daripada yang sudah ditetapkan itu, kelebihannya tidak akan hilang, akan kembali pada dirinya sendiri. Nah, itu. Kalau tidak dizakati lagi karena memang sudah dizakati, ya sudah, tidak dosa. Ya. Tapi karena saya merasa bersyukur, alhamdulillah, saya bisa nabung, akhirnya saya beli rumah, terus saya beli mobil, lah zakatnya tadi, mobilnya atau rumahnya yang dibeli tadi dizakati lagi, insya Allah tidak hilang. Justru Allah berjanji akan menyuburkan. Yamhaqullah riba wa yurbis shadaqah. Harta yang bercampur riba akan dimusnahkan oleh Allah. Tapi harta yang dikeluarkan sedekahnya, dizakati tadi, disuburkan oleh Allah. Itu janji Allah. Itu pertama. Kemudian, apa lagi tadi? Kelebihan dari peminjaman. Ya, kelebihan ya, kalau kamu minjam di bank syariah, mengembalikannya tidak pas. Ya, misalnya hutang 20 juta, nanti mungkin kembalinya lebih dari 20 juta. Ya. Apa itu riba? Ya kalau kita berusaha ya ke perbankan syariah itu tentu lain, karena
namanya ada diatur syariah, itu tidak ada istilah dari saya itu tidak ada sebenarnya istilah bunga itu nggak ada. Yang saya ketahui ya, mungkin kalau salah. Kalau di perbankan syariah itu adanya itu margin kan. Ya, bagi hasil. Kalau usaha kita naruh uang di bank, deposito 100 juta, loh bulan ini kok didapat tambahnya hanya bulan yang kemarin cuma sedikit, karena itu dihitung dengan penghasilan. Dilakukan oleh bank itu dapat hasil banyak, ya prosentasenya sudah dihitung sejak depan. Prosentasinya biasanya kan sepakatan di depan. Banknya misalnya 40%, yang menabung 60%. Ya, itu saya itu nanti tiap bulan dapat bagi hasilnya, pembagiannya 60-40. Jadi yang menabung dapat 60%, banknya yang menjalankan tadi 40%. Nah, karena prosentasi begitu, maka kadang-kala ya banyak, kadang-kala sudah. Kalau hasilnya memang banyak, berarti persenannya dapat banyak. 60%-nya, jadi rupiahnya tidak bisa tentu, persenannya tetap, tapi rupiahnya tinggal banyak sedikitnya hasil. Tidak ada bunga dalam bank saya itu, tidak ada bunga. Bagi hasil tadi. Kalau ternyata sudah hasilnya banyak, ya bagian rupiahnya banyak. Kalau hasilnya sedikit, rupiahnya ya sedikit. Kalau kebetulan saat itu tidak berhasil, mungkin ya tidak dapat bagian. Itu. Ya, itu bedanya bank syariah dengan tidak syariah. Maka riba itu memang bunga. Tambah maksudnya. Tapi tidak setiap bunga itu riba. Orang jual beli. Nah, orang jual beli dapat bunga apa enggak? Bunga itu untung. Misalnya saya membeli 50.000, saya jual laku 75.000, berarti dapat untung berapa? 25. Bunga itu berapa? Bunga itu bukan cuma-cuma, maka Allah katakan ya, wa halallahu riba wa halallahu bai'a wa harama riba. Allah menghalalkan jual beli walaupun dapat bunga, dapat untung, dan mengharamkan riba. Jual beli walaupun nanti dapat untung halal, tambahan itu. Maka tidak setiap tambahan itu mesti riba. Tapi kalau tambahan bunga dalam arti pinjam meminjam itu bunga tadi, ya itu riba. Ya. Tapi kalau istilah dalam syariat tadi tidak ada bunga, adanya bagi hasil.